Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadal barakah. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maudi dan di sebelah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Afwan, nama saya sebagai Al-Fakir Muhammad Hasim Ashari. Di sini saya ingin mewawancarai Kiai, boleh? Silakan ya. Pertanyaan yang pertama, ceritakan pengalaman sebagai ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi dalla ala wahdaniyati makhluqatuh wa qad satir lil ummati Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa balagha risalah wa adal amanah wa nasar ummah wa da'a ila sabil rabbih bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jahada fisabilillah haqq jihadih. Menyikapi tentang permasalahan agama ini, masalah perjalanan perjuangan sebagai ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus perjuangan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling benar, paling mulia akhlakul karimahnya, paling mulia hatinya, paling benar fatwanya, paling sayang kepada keluarga dan pada keluarganya, paling cinta kepada umatnya, dan paling benar menyikapi satu permasalahan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita andaikan mengaku sebagai ulama untuk melangsungkan perjuangan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus muka-muka tembok, telinga-telinga aja. Yang mengedepankan adalah akhlakul karimah. Karena permasalahannya apa? Pasti namanya kita menanam, mengajak, membimbing, mengarahkan dan mendoakan. Rintangan demi rintangan pasti akan kita lalui gitu nih. Terima kasih. Boleh saya tanya lagi, Pak Kiai? Iya, silakan. Apa yang sangat menarik dari agama Islam? Kalau menyikapi masalah agama Islam, agama Islam itu ada kalimat rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin? Yaitu harus menyimpan rasa kasih sayang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat untuk alam semesta, bukan hanya untuk manusia aja. Tumbuhan, gunung, hewan, kita benar-benar harus menanamkan sifat rasa kasih sayang dan peradaban. Apa yang telah kalimatnya yang diciptakan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus bisa menjaga. Itulah kalimatnya kita masalah tatanan agama. Ya. Baik, terima kasih. Boleh saya tanya lagi, Pak Kiai? Silakan. Tantangan apa yang paling sulit dari agama Islam? Kalau menyikapi di zaman globalisasi saat sekarang ini, memang tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan yang kami hadapi, terutama dalam agama Islam. Saat dulu kalimatnya anak-anak, terutama pecinta, terutama yang menginginkan anak-anaknya, kebanyakan juga kalimatnya cinta untuk bagaimana caranya untuk masuk pondok pesantren. Kesekarang kesini, kayaknya untuk pecinta masuk ke pesantren agak kurang, ya, agak kurang saat sekarang ini. Malah yang diudak sekarang kebanyakannya pendidikan sosial, iya, terutama bagaimana saya menyebut D3, D1, S1, S2, S3 sampai menyebut dokter,
master ya, kebanyakan itu sekarang ini. Alangkah lebih baiknya umpamanya kalimatnya bolehlah kita D1, D3, S1, S2, S3, dokter diraih sampai master diraih apabila agamanya iya, pendidikannya juga iya. Antara agama dan sosial itu harus menyatu gitu. Nah, itulah. Jadi jangan hanya mengedepankan sosial, satu sisi agamanya lemah. Ini hati-hati, bahaya untuk anak bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh saya tanya lagi? Silakan. Bagaimana pandangan tentang kondisi kehidupan umat beragam di Indonesia secara umum, termasuk di era media sosial? Kalau menyikapi masalah pandangan di mata umum masalah media sosial, memang ada baiknya, ada buruknya gitu ya. Baik kalau disikapi kalimat dengan tatanan secara teratur. Contohnya, media sosial sekarang banyak sekali manfaat. Jalur silaturahim ada ya. Masalah keilmuan, pengalaman ada gitu. Jalur hiburan juga ada. Nah, yang jeleknya juga banyak. Yang dikhawatirkan sama saya pribadi. Jadi media sosial itu pas diterapkannya pas bukan pada posisinya. Contohnya nenek-nenek pada TikTokan gitu ya. Ini kayaknya nggak elegan gitu ya. Sedangkan namanya TikTokan itu apalagi pakaiannya sembrono. Apabila besok dia meninggal, itu TikTokan itu akan ngalir nanti amalnya sampai nanti ke akhirat. Nah itulah yang bikin bahaya. Dan kedua akan bahaya pula untuk bagi anak-anak. Karena permasalahannya sekarang anak-anak, saya pribadi mengakui saya kalah sama anak saya pribadi cara menggunakan HP media sosial. Ya, saya kalah. Nah tapi saya tidak mau kalah. Saya harus bagaimana caranya menempa, bagaimana kalimat mengarahkan, bagaimana mendidik anak tersebut supaya berakhlak. Takutnya kalimatnya gara-gara media sosial dia bertumpuan pada HP yang akhirnya orang tua dinomorduakan. Itu makanya aturlah sedemikian baiknya, sedemikian rupa supaya silakanlah anak-anak pakai HP, tapi jenjang waktunya harus diatur. Jangan selamanya harus memegang media sosial HP. Yang dikhawatirkan tadi, jadi orang tua kadang-kadang disuruh kan ngeyel, kadang-kadang kan anak-anak ini, nak beli ini, nah ini beli HP aja itu. Kadang-kadang ibu-ibu juga gitu, suruh bikin kopi susah gara-gara media sosial. Itu karena udah kecanduan. Kan tetapi kalau melihat kalimatnya dengan sisi formal, ya atur aja. Saat-saat tidur istirahat, saat-saat dia belajar, saat-saat dia ngaji, nah saat-saat dia pegang HP. Itu kalimatnya dengan tatanan aturan yang harus orang tua yang mengatur. Dan buruk baiknya kita banyak sekali pengalaman, pengetahuan ilmu yang ada dalam media sosial. Tidak dipungkiri saya belum ke Arabia, ya alhamdulillah Arab jadi ada di HP. Belum ke Amerika ada di HP Palestina, ya Syria, Mesir, terus Madinatul Munawwarah, ya Malaysia ada di HP. Anak kecil aja tahu, ini Madinah, inilah bagusnya. Dan kedua, jalinan silaturahim antar umat, antar agama, antar masyarakat bisa kalimatnya melalui media sosial, tapi harus pas digunakan pada posisi formal dan tempatnya. Cuman satu, atur sedemikian rupa, akhlak dikedepankan, ya adab dikedepankan. Bagaimana caranya kita ini menggunakan media sosial bisa dirindukan oleh umat. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Boleh saya nanya lagi? Silakan. Untuk terakhir soalnya, bagaimana pandangan tentang manusia, termasuk hubungan agama dengan negara? Masya Allah. Nah ini antara agama dengan negara menyikapi masalah manusia ya. Di situ ada kalimat agama ini ditempa sebagai barometer, sebagai poros, yaitu kunci utama bagaimana negara ini bisa damai, bagaimana negara ini bisa tentram, bagaimana negara ini bisa sejuk, bagaimana agama ini bisa indah.
bagaimana negara ini menjadi sebagai kalimatnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu berkumpulan nanti negara itu pasti ke agama deh. Memang di Indonesia bahasanya Bhinneka Tunggal Ika, ya, lain-lain ada situ macam-macam agama, tapi kan kalimatnya berketuhanan. Agama itu meyakini dengan ketuhanan. Yakin, kalau orang berkeyakinan berketuhanan, dia tahu mana yang harus dilakukan, yang tidak dilakukan. Karena agama adalah satu tatanan, kalimatnya barometer. Jangankan untuk negara, sampai untuk kehidupan sehari-hari pun. Karena di dalam agama itu kalimatnya ya, di situ bahasanya satu kunci, bahasa keyakinan. Pasti nggak mungkin namanya agama bahwa yang jelek harus dilakukan, ya. Nggak mungkin kalimatnya yang baik ditinggalkan. Pasti semua juga yaitu yang baik yang harus dilakukan. Masalah agama, permasalahannya apa? Negara andaikan tanpa agama, yakin bakal porak-poranda. Negara tanpa agama, yakin tidak akan ada adab. Negara tanpa ada agama pasti akan kacau balau. Persis kayak zaman dulu jahiliyah dulu lagi itu, zaman kegelapan, zaman kebrutalan, zaman jahiliyah. Alhamdulillah dengan adanya agama, insya Allah saya yakin negara akan jadi aman dan nyaman. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai sudah mau menjawab pertanyaan saya. Ya. Dan sekarang memberikan saya tutup. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Bapak Pendeta Baraizat Syahaan. Perkenalkan, nama saya Bianca, perwakilan dari kelompok dari Universitas Pelita Harapan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih atas waktunya untuk dapat diwawancarakan. Mohon izin untuk merekam sesi tanya jawab atau wawancara ini dari awal hingga selesai ya. Pertanyaan pertama, apakah Bapak dapat memperkenalkan diri seperti biografi, pengalaman, atau studi Bapak sebagai seorang pendeta atau rohaniwan? Oke, thank you Bianca buat waktunya. Ini perkenalkan, nama saya Baraizat Iwahandaru. Sekarang saya lagi studi S3 dan profesi saya dosen, sekaligus juga wakil rektor 1 di STT Baptis Kalvari. Pelayanan gereja juga di Gereja Baptis Kalvari Gunung Sahari. Paling tidak itu yang bisa saya perkenalkan untuk siapa saya ya, supaya kita nanti bisa tahu dalam proses diskusi mengenai ada 5 soal ini yang perlu kita diskusikan. Oke, baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan kedua yaitu, apa sih yang menarik dari pekerjaan Bapak sebagai seorang pendeta? Kalau saya pribadi yang membuat saya tertarik, bahkan ini saya benar-benar serius di dalam tugas rohaniawan ini adalah kita ngomongin sesuatu yang sifatnya itu bimbingan ya. Yang paling menarik saya itu adalah gimana saya bisa membimbing. Ini membimbing rohani gitu. Kalau saya gambarin sekarang itu ada yang nge-gym ya. Ada nge-gym itu ada trainernya, dan trainer itu benar-benar bimbing dia punya badan dari sebelum nge-gym sampai selesai nge-gym, programnya ada dan hasilnya terlihat. Paling enggak itu analogi yang saya pakai. Saya sebagai rohaniawan itu punya tanggung jawab. Bisa dibayangin, saya membimbing rohaninya. Dan itu menurut saya tanggung jawab yang berat tapi mengasihkan juga ya. Dan itu yang buat saya menarik, sehingga kalau saya ketemu orang, selalu yang di hati saya itu gimana saya bisa jadi pembimbingnya dia, pembimbing rohaninya. Istilah sekarang itu jadi mentor ya, discipleship. Itu aja yang bisa saya lakukan, karena ketika saya bisa bimbing rohaninya, saya bisa equipping dia, saya bisa empowering, saya bisa bantu dia untuk mengeluarkan hal-hal yang dia nggak bisa lihat atau belum bisa lihat secara rohani, apa yang tujuan Tuhan dalam hidupnya. Jadi ini yang menurut saya yang sangat menarik sebagai rohaniawan, yaitu membimbing kerohanian. Yang ketiga,
Menurut Bapak, tantangan apa sih yang sangat sulit dari tugas sebagai seorang pendeta? Ya, pastinya ada tantangan ya, tantangan untuk tugas rohaniawan ini. Tantangan itu yang tantangan terbesar lah menurut saya itu adalah culture. Karena cross culture itu berat banget, khususnya di Indonesia. Saya lebih concern kepada anak-anak muda, gimana saya mau bimbing mereka, yang saya hadapin itu adalah culture yang berbeda dan banyak. Dan culture itu, saya bilang, setiap orang punya culture-nya masing-masing. Kalau culture-nya benar, bagi saya nggak ada masalah. Tapi cenderung culture itu nggak benar, nggak sehat. Dan saya punya hati dan tanggung jawab untuk membimbing dia. Bayangin, saya bimbing itu adalah bagaimana culture itu bisa menjadi sehat. Jadi waktu culture itu saya hadapin, bentrokan ada. Contoh contoh kecilnya, sebagai rohaniawan Kristen, saya mau menyaksikan kasih Kristus. Saya mau sharing tentang kasih Allah gitu ya. Ini mau ngasih tahu nih, mau ngasih tahu, mau share ke mereka, itu culture-nya beda. Contohnya dia punya culture di keluarga, nggak punya pengalaman dapat kasih seorang ayah atau kasih seorang ibu. Itu gimana cara saya ngasih tahu, oh Allah itu Bapa yang baik, Allah itu bisa menjadi, wah sulit-sulit banget. Jadi culture-culture yang menurut saya culture lama itu sangat menjadi tantangan terbesar bagi saya pada titik kita komunikasi. Jadi apa yang saya mau sampaikan dalam proses komunikasinya itu bertolak belakang. Belum lagi kita ngomong core belief, core value itu bagian dari culture yang tadi. Contohnya kalau saya punya culture orang Batak. Biasanya orang Batak itu tradisinya di dalam keluarga itu solid. Menghormati orang tua itu harga mati gitu ya. Ada plus, ada minusnya nih sebenarnya gitu. Lebih kepada bagaimana hal yang baik itu saya kerjakan dan itu sehat gitu. Artinya ada culture lain yang biasa-biasa aja dalam keluarga atau dengan orang tua ya biasa-biasa aja. Dan itu juga plus minusnya ada gitu. Sehingga tantangan tersulit bagi saya sebagai rohaniawan itu salah satunya itu culture, menghadapi culture yang berbeda gitu. Dan core belief, core value, personality itu bagian dari culture yang ayo kamu harus kesini gitu, tapi enggak deh gitu ya. Itu tantangan tersulit dalam komunikasi. Pertanyaan keempat, saya ingin menanyakan bagaimana menurut Bapak pandangan terhadap umat beragama di Indonesia secara umum di zaman sekarang atau di zaman modern seperti di era media sosial untuk saat ini. Dan pandangan saya mengenai kondisi kehidupan umat beragama di Indonesia secara umum, menurut saya untuk 5 tahun terakhir ini cukup complicated ya, karena nuansa politik itu sangat kental sekali kita bisa lihat di ranah nasional, dan terlalu mudah juga kita bisa menerima informasi itu gitu, sehingga relasi antar umat beragama di Indonesia ini untuk 5 tahun ini kayak hubungan itu naik turun ya. Kadang ada harmonis, kadang ada gejolak, dan banyak hal-hal lah pemicu atau faktor-faktor yang mengakibatkan relasi umat beragama itu tidak harmonis. Itu saya lihat sih. Paling paling bukan paling membahayakan. Sering terjadi konflik itu kalau udah ada kepentingan-kepentingan lah. Contohnya kayak momen politik, gesekan antar rumah ibadah, para gereja dengan sekitarnya, contohnya itu kayak konflik-konflik seperti itu yang akhirnya seolah-olah ya menurut saya itu media, apalagi ada medsos ya, medsos masuk kayak wah langsung viral, seolah-olah itu kayak masalah besar, padahal itu kan masalah minor yang di daerah tertentu dan itu bukan perwakilan nasional gitu. Tapi karena era medsos sekarang ini semuanya lebih mudah untuk diakses, sekali lagi seolah-olah relasi kehidupan umat beragama itu nggak baik. Padahal menurut saya complicatednya itu adalah ya
sebenarnya baik lah gitu ya, masih oke lah, karena semua punya masalahnya sendiri tapi punya solusinya juga. Seperti halnya untuk saya punya disertasi saya itu di S3 bahas mengenai regulasi izin pendirian rumah ibadat. Ternyata itu di Kementerian Agama, semua agama memiliki tantangan sendiri untuk mendirikan rumah ibadat. Kalau Kristen mendirikan gereja, kalau teman-teman Muslim bangun musola, wihara, pura, itu punya tantangan sendiri. Dan selalu yang minoritas itu akan lebih sulit lah. Itu menjadi rahasia umum. Tapi saya pikir semua agama ngalamin itu. Tapi yang saya temukan dari disertasi saya itu, yang bermasalah itu bukan cakupan nasional, hanya oknum-oknum saja. Yang menurut saya tidak menjadi perwakilan bahwa kehidupan umat beragama itu tidak harmonis gitu ya. Khususnya di Jakarta, ini fakta yang saya temukan di disertasi, untuk Kristen, pendirian gereja itu dari 100 kasus, sekarang tinggal 10 atau 10 kasus lah yang belum terselesaikan, tapi ini sedang diselesaikan. Artinya dari pemerintah pun komunikasinya baik untuk merangkul keagamaan di Indonesia yang majemuk, yang banyak ya. Sekalipun karena menurut saya kita mengatakan Kristen itu minoritas, tapi bantuan hukum dari pemerintah ada juga gitu. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya, kondisi kehidupan umat beragama di Indonesia secara umumnya berjalan dengan baik ya. Era medsos, ini yang saya bilang di awal tadi, hal kecil di daerah karena di blow up, viral, seolah-olah jadi masalah nasional gejolaknya. Tapi menurut saya nggak begitu juga gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, saya ingin menanyakan bagaimana pendapat dan pandangan Bapak terhadap manusia, termasuk dengan hubungan agama dengan negaranya. Dan bagaimana pandangan tentang manusia termasuk hubungan agama dan negara. Nah, ini yang menjadi titik poinnya sebenarnya. Ada gerakan-gerakan tertentu ingin membuat negara itu di bawah agama. Ada gerakan agama itu terpisah dengan negara. Ada gerakan lain, agama dan negara itu sejajar. Nah, ini kan ada plus minusnya juga, karena kalau kita berbicara bagaimana manusia, hubungan agama dan negara, kalau itu kita nggak clear, khususnya di Indonesia ya, kita punya kacamata demokrasi, ini mempengaruhi kehidupannya juga gitu, proses komunikasinya, pola-pola yang dihasilkan dari hubungan antara umat beragama. Kalau agama di bawah negara, berarti agama ini ngikutin aturan negara. Jadi agama ini diatur oleh negara, kebijakan-kebijakan negara itu berlaku di agama. Tapi kalau agama sejajar dengan negara, saya cuma mau bilang, ya ada baiknya, ada buruknya juga gitu. Tapi bagaimana, agama kita ini bukan agama satu di Indonesia, ini banyak agama nih. 6 agama yang diakui oleh konstitusi kita, ini gimana ngikutin? Berarti banyak, maka sulit juga. Atau emang negara di bawah agama, wah itu lagi. Prinsipnya memang tiga pendekatan ini, 3 teori ini yang menurut saya perlu dimengerti oleh masyarakat umum ya, khususnya Bianca, teman-teman mahasiswa, saya, para rohaniawan, bagaimana mengkomunikasikan bahwa negara itu berjalan sendiri dengan konstitusinya dan agama itu berjalan sendiri dengan semua aturan-aturan agamanya. Karena negara mengurus organisasi secara behavior ya, yang kelihatan administrasinya semua, dan agama ini mengatur spiritualitas manusia itu sendiri, dan ini kan tujuannya sangat beda. Sehingga kalau saya ditanya gimana baiknya, ya baiknya menurut saya ya tetap agama di dalam negara, bukan di bawah. Jadi agama itu ada di dalam negara. Artinya apa? Salah satu contoh, kalau semua agama, maksud saya kalau agama itu di dalam negara, saya kasih contoh begini, ideologi negara kita Pancasila. Kalau Pancasila itu dimengerti oleh setiap agama, pasti kehidupan keagamaan kita ini, relasinya itu akan harmonis. Jadi Kristen punya ideologi Pancasila yang
punya rasa ketuhanan, punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, punya rasa persatuan, punya musyawarah mufakat itu ada, dan punya rasa keadilan. Nah, Pancasila itu kalau ada di setiap agama, saya pikir saya sebagai rohaniawan akan melihat komunikasi antara agama ini akan baik. Jadi saya fokus kalau ngikutin soal yang kedua tadi, apa sih hal menariknya sebagai tugas rohaniawan dari sisi kenegaraan, itu saya ngebimbing rohani mereka. Salah satu materi yang saya bangun itu ya bagaimana semangat nasionalismenya di dalam melihat ideologi Pancasila itu sebagai dasar bernegara, bukan dasar beragama. Kalau dasar beragama itu ya kitab suci masing-masing, tapi kalau dasar bernegara itu Pancasila. Nah, ini yang kita tahu sendiri di antara masyarakat kita, polemik terhadap Pancasila pun masih terjadi di kalangan rohaniawan agama-agama di Indonesia, ya ada yang pro, ada yang kontra, sehingga nggak bisa membedakan mana yang namanya hidup bernegara atau hidup beragama. Jadi kalau saya ya sebagai warga negara, Pancasila menjadi dasar saya sebagai warga negara, dan Alkitab saya jadikan dasar saya sebagai orang Kristen, dan dua-duanya itu kan punya tujuan yang baik. Paling tidak ini yang menjadi poin penting dari saya dari beberapa pertanyaan yang kita diskusikan dari awal. Kalau saya bikin summary-nya, yang sangat menarik dari tugas rohaniawan adalah saya bisa menjadi pembimbing rohani gitu ya. Tantangan apa yang paling sulit? Cross culture. Perbedaan culture itu sangat menjadi tantangan terberat dalam komunikasi dari mentor dengan mentinya, atau murid atau dosen dengan mahasiswanya, atau guru dengan murid, dan begitu seterusnya. Cross culture itu yang akhirnya menjadi tantangan terberat menurut saya. Dan pandangan tentang kondisi kehidupan beragama sekarang menurut saya complicated memang, tapi saya lebih melihatnya baik. Kalaupun ada kasus-kasus yang bisa kita tahu yang masuk ke ranah nasional, itu menurut saya karena peran medsosnya aja, peran medianya aja yang nge-blow up, seolah-olah itu masalah nasional atau masalah negara, padahal itu masalah di titik-titik daerah tertentu yang minor banget gitu. Dan pandangan tentang manusia, termasuk hubungan agama dan negara, belajarlah menjadi warga negara yang baik. Dasar warga negara kita adalah Pancasila, dan dasar saya sebagai orang beragama adalah ya kitab suci saya. Kalau saya Kristen, saya Alkitab. Nah, ini akan bisa membantu kita untuk lebih harmonis dalam bernegara. Itu aja yang bisa saya sampaikan dari diskusi kita, dan thank you sekali lagi Bianca buat waktunya. Saya dipercaya untuk presentasi ini, berkat bagi kita semua. Baik, kalau begitu wawancaranya sudah selesai. Saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya terhadap Bapak Pendeta Bara atas waktu yang telah diluangkan untuk diwawancarakan. Semoga hasil dari wawancara ini bermanfaat untuk banyak orang. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi. Thank you.